Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 11 multimedia, yang mudah-mudahan semuanya sehat pada hari ini. Tentunya kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, sehingga sampai saat ini kita masih dianjurkan untuk belajar dari rumah ya. Nah, hari ini saya ingin berikan video penjelasan ya tentang materi kita. Jadi untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas apa sih yang akan kita lakukan pada mata pelajaran desain grafis ini. Tentunya untuk jadi seorang desain kita tidak terlepas dari komputer dan perangkat lunak. Nah, anak-anak sekalian, kali ini saya ingin membahas software apa sih yang akan kita gunakan pada mata pelajaran desain grafis ini, grafis percetakan ya. Saya untuk semester awal ini saya ingin kita akan menggunakan software yang namanya CorelDRAW. Nah, ini akan kita gunakan nanti dalam praktiknya. Nah, sekarang apa sih sebenarnya CorelDRAW ini? Ya, CorelDRAW ini sebuah program atau perangkat lunak komputer yang bisa kita lakukan untuk editing pada garis vektor ya. Artinya di sini kita bisa memanipulasi teks ya, kemudian gambar itu ya, dalam bentuk yang diawali dengan garis. Nah, apa sih keunggulannya CorelDRAW ini? Keunggulannya ya diantaranya gambar yang dihasilkan dengan vektor ini bisa ditekan pada tingkat yang paling rendah, namun hasilnya tidak kalah dengan gambar yang berbasis bitmap ya. Artinya walaupun kita buat ukuran lebih kecil dari bitmap, itu hasilnya itu ternyata lebih bagus ketika kita print out ya, hasilnya lebih bagus, tidak blur ya. Kemudian yang kedua, penggunaannya terutama pada tool-toolnya ya, itu sangat mudah dipahami ya, sangat mudah dipahami dan sangat mudah kita pakai. Kemudian CorelDRAW ini sangat baik sekali ya untuk mengkolaborasikan antara tulisan dengan gambar seperti layaknya Photoshop ya. Dan banyak lagi keunggulannya, nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Kegunaannya apa saja ya? Kegunaannya banyak sekali ya. Contoh ya, kegunaannya untuk CorelDRAW ini bisa membuat logo, kemudian bisa membuat desain undangan, kemudian brosur, stempel, kemudian banner, pamflet, kemudian baliho, dan banyak sekali ya. Membuat buku juga, cover buku ya. Nah, cara bukanya kalian sudah tahu ya cara membuat buka aplikasi. Bisa start di sini, kemudian tulis CorelDRAW. Kita akan tampilannya seperti ini. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan secara singkat saja ya, supaya durasinya tidak terlalu panjang. Nah, jadi saya jelaskan secara singkat saja bagian-bagian dari CorelDRAW ini. Nah,
Yang pertama adalah ini ada namanya title bar. Nah, title bar di sini yang paling atas, tulisannya paling atas. Nah, title bar ini merupakan gunanya untuk menampilkan judul aplikasi atau judul dokumen kita. Misalkan nama, misalkan kita buat banner, misalkan. Ketika kita simpan dengan nama banner, ini nanti ini tulisannya banner. Nah, contoh, kita simpan, nah, ini simpan, akan simpan di sini aja ya. Banner, misalkan. Nah, ketika kita lihat di sini, ya, dia akan muncul di sini nama dokumen kita. Oke, kemudian yang kedua di sini ada namanya menu bar di bawah. Kita di sini ya, ada namanya menu bar. Jadi dari file, edit, view dan sebagainya ini bagian ini merupakan bagian baris dari menu ya, menu menu ya, seperti di Office di atas tuh menunya ya. Ini ada file, edit ya. Ini adalah baris dari menu. Kemudian yang ketiga di sini ya, di bawah menu bar ini, sini ada namanya toolbar ya, toolbar. Toolbar ini terletak di bawah menu bar ini ya. Toolbar ini adalah di mana di sini diletakkan simbol-simbol untuk proses cepat. Ya, proses cepat. Seperti ini ya. Ini bisa, kalau saya mau besar tampilannya ini. Nah, jadi toolbar ini sistem yang meletakkan simbol proses cepat. Nah, ini namanya toolbar. Nah, kemudian yang keempat ya, yang keempat ada namanya properti bar. Ya, properti bar ini tentunya di bawah toolbar ya, toolbar, properti bar. Bar ini merupakan bagian baris yang berisi perintah-perintah tertentu ya, ya yang unik dibandingkan yang lain karena tampilan properti bar terus berubah-ubah ya, dan semua perintah akan berganti jika ekonnya aktif ya. Ketika seperti ini misalkan ya, nah, kita kan bisa di sini tampilannya berubah ya. Ya, bisa, nah, saya atur kertas ya, apa berubah ya. Kemudian yang kelima ada namanya window control ya. Yang window control ini letaknya di sini. Nah, ini window control. Ini namanya window control. Nah, yang dimana window control ini berfungsi untuk mengatur tampilan window Corel ya, seperti minimize bisa ya, kita bisa minimize atau juga kita bisa maximize. Kemudian yang berikutnya yang keenam, nah ini yang paling penting ya, ini yang paling sangat sering sekali kita gunakan di sini adalah toolbox. Toolbox ini merupakan barisan tool ya, tool yang digunakan untuk membuat, mengedit, mengatur gambar pada lembar kerja ya. Sini ya. Misalkan saya membuat garis. Nah, kemudian yang berikutnya ada namanya eh, drawing text ya, drawing windows ya. Ada namanya drawing
drawing window itu yang mana? Nah, drawing window itu dia ada di luar dokumen. Drawing window ini dia ada di luar dokumen. Yang fungsinya adalah sebagai alat untuk memodifikasi satu objek yang kita inginkan dan drawing board ini di wilayah luar dari objek. Misalkan kita mau buat sebuah garis di drawing window ini. Nah, ketika kita print, dia tidak akan terprint. Yang akan di print itu adalah di area kerja seharusnya aja. Nah, misalkan di sini ya. Nah, saya tidak mau ini terprint ya. Saya akan taruh dia di drawing window seperti itu. Nah, oke, kemudian yang berikutnya ada namanya drawing page. Ya, drawing page itu yang mana? Ya, ini tempat kerja dokumen kita. Nah, drawing tempat kerja. Nah, tentunya ukurannya bisa kita ubah. Sini ya, kita ubah pakai tergantung kebutuhan. Kalau membuat banner, kita atur berapa meter di sini. Kalau membuat apa? Membuat sablonan, ya kita atur pakai kanvas apa, terserah kita. Ya. Kemudian ada namanya rulers. Ya, ruler. Ruler itu yang mana? Nah, ruler itu adalah yang ini. Nah, kemudian ada ukuran di sini. Ya. Ruler ini fungsinya membantu kita untuk mengukur dalam gambar. Nah, supaya ukuran sama, misalkan supaya ukuran sama atau jarak yang sama bisa kita atur di sini. Pakai ruler supaya atur ukuran yang sama, ya, supaya ukuran sama dengan yang di bawah, yang di samping, ya, bisa kita. Kemudian ada namanya color palette, ya. Color palette itu yang mana? Nah, color palette itu yang namanya color ya warna, ya. Artinya color itu warna. Nah, ini ya, untuk mengatur warna. Nah, untuk mengatur warna objek yang kita buat. Oke, kemudian berikutnya adalah eh, dokumen navigator. Nah, dokumen navigator itu yang mana? Dokumen navigator itu adalah seperti biasa. Itu kalau biasa itu set ya, set ini halaman, ya, halaman yang dokumen navigator itu yang berisikan alat kontrol agar halaman dapat berpindah dari halaman yang satu dan halaman yang lain. Membuat halaman, ya, dua page, ya, dua lembar, ya, dua lembar, ya. Nanti di sini muncul dua halaman di sini. Ya, satu dan dua. Oke, mungkin itu yang paling